Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai prinsip Peckham pada model pembelajaran biologi pada kelas 11. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mungkin satu orang boleh memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita jadi dalam doa. Selesai. Baik, Bismillah. Mungkin sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, mungkin ada yang tahu apakah prinsip Peckham pada model pembelajaran pada biologi pada pagi hari ini? Silakan bacain jika ada yang mengerti. Baik, untuk 9 dipersilakan. Peckham merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inspiratif, atau interaktif, inovatif, kritis, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Peckham menggunakan pendekatan mengajar yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, terima kasih 9 untuk pengertian mengenai prinsip Peckham pada pembelajaran biologi. Ya, mungkin jawaban dari kami itu sudah benar, di mana Peckham merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inspiratif, interaktif, inovatif, kritis, kreatif, dan efektif, dan menyenangkan. Mungkin Peckham menggunakan pendekatan pengajar yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin ada pun karakteristik pada Peckham itu ada beberapa. Yang pertama itu ada berpusat pada siswa atau student center, di mana yang pertama itu siswa sebagai subjeknya, di mana siswa bukan hanya penerima informasi, tetapi sebagai subjek belajar yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, penyesuaian dengan gaya belajar, di mana pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa agar lebih efektif. Mungkin yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, di mana aktivitas yang menarik. Pembelajaran dirancang dengan berbagai aktivitas yang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak mudah bosan. Selanjutnya, atmosfer kondusif, di mana tercipta suasana kelas yang positif dan mendukung sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar. Yang ketiga, belajar yang berorientasi pada kemampuan tertentu atau based learning. Yang pertama itu fokus pada kompetensi, di mana pembelajaran difokuskan pada pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian penilaian berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. Selanjutnya, karakteristik Peckham. Belajar secara tuntas atau mastery learning. Yang pertama, setiap siswa berhasil. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk mencapai penguasaan materi secara penuh. Kedua, pembelajaran remedial. Bagi siswa yang belum tuntas, diberikan pembelajaran remedial secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, yang kelima, belajar secara berkesinambungan atau continuous learning. Dibagi menjadi dua. Pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dan sepanjang hayat. Kedua, koneksi dengan kehidupan nyata. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga lebih relevan dan bermakna. Selanjutnya kita sudah sampai pada prinsip Peckham. Mungkin dari karakteristik Peckham, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Pak. Ya, Pak. Sekarang kita lanjut ke prinsip Peckham. Mungkin ada juga beberapa prinsip Peckham pada hari ini. Yang pertama ada berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Kedua, belajar aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas yang merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Ketiga, inovatif.
Guru menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang baru dan menarik untuk membuat pembelajaran lebih variatif dan tidak membosankan. Keempat, kreatif, di mana siswa didorong untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide yang orisinal dalam menyelesaikan masalah. Kelima, efektif. Pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Keenam, menyenangkan. Suasana pembelajaran dibuat menyenangkan sehingga siswa merasa betah dan termotivasi untuk belajar. Mungkin dari prinsip PAIKEM nomor 1 sampai nomor 5, sampai nomor 6, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Ini ada 3 kuisnya, ini pekerjaannya itu individu. Yang pertama, jelaskan penerapan prinsip PAIKEM dalam pembelajaran biologi. Kedua, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang tujuan penerapan PAIKEM. Dan yang ketiga, bisakah kalian menyebutkan 5 singkatan dari PAIKEM? Mungkin Bapak kasih alokasi waktu selama 5 menit untuk berdiskusi mengenai 3 soal yang telah Bapak berikan. Apakah dapat dimengerti soalnya? Oke, baik. Pengerjaannya selama 5 menit. Untuk itu dipersilakan untuk berdiskusi. Sudah, Pak. Oke, berarti kuisnya sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke diskusi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi ini adalah kuis pada materi prinsip PAIKEM pada hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, jelaskan penerapan prinsip PAIKEM dalam pembelajaran biologi. Mungkin jawaban nomor 1 ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Dipersilakan. Yang pertama itu jelaskan penerapan prinsip PAIKEM dalam pembelajaran biologi. Yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu dan berbagi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk mencari solusi atas masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, proyek. Siswa mengerjakan proyek secara individu atau kelompok untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Yang keempat, diskusi. Siswa berdiskusi untuk saling bertukar pikiran dan memperkaya pemahaman. Yang kelima, penggunaan teknologi. Guru memanfaatkan teknologi untuk memperkaya media pembelajaran dan meningkatkan interaktivitas. Itu jawaban nomor 1 ya? Ya, Pak. Oke, baik. Untuk jawaban nomor 2, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang tujuan penerapan PAIKEM. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, untuk dia, silakan. Jadi tujuan untuk penerapan PAIKEM itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, mengembangkan pikiran kritis, kreatif, dan komunikasi siswa, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, membuat pelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin itu jawaban dari nomor 2 ya. Yang nomor 3 terakhir, bisakah kalian menyebutkan 5 singkatan dari PAIKEM? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Saya, Pak. Oke, untuk 9 kembali dipersilakan. Nah, yang ketiga, bisakah kalian menyebut 5 singkatan dari PAIKEM? Ada 5 singkatan dari PAIKEM, yaitu yang pertama itu ada pembelajaran aktif, yang kedua pembelajaran menyenangkan, yang ketiga pembelajaran inovatif, yang keempat pembelajaran kreatif, dan yang kelima pembelajaran efektif. Terima kasih, Pak. Mungkin itu ya jawaban dari nomor 3. Jadi jawaban nomor 1 sampai nomor 3 benar. Jadi mungkin ini adalah materi kita pada hari ini mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik pada PAIKEM dan pengertiannya. Oke, jadi dalam pembelajaran ini mungkin permasalahannya belum ada.
Jadi, Bapak tugaskan kalian untuk membuat tugas untuk minggu depan. Kalian harus bisa mencari permasalahan dari materi PAIKM ini sendiri. Minggu depan kalian membawa tugas, kalian cari minimal permasalahan itu 3. Apa aja permasalahan mengenai prinsip, karakteristik, dan pengertian PAIKM. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Untuk doa penutup ada yang bisa membawakan? Saya, Pak. Baik, untuk saya dipersilakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Lira. Oke, mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sini saja. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas materinya? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Mengenai kuisnya juga sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke, berarti tugasnya minggu depan kalian harus membawa minimal 3 kasus mengenai prinsip, karakteristik, dan pengertian jenis-jenis PAIKM. Oke, mungkin sekian aja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.